Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa turunnya wahyu yang pertama, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan membawa wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram sampai ayat yang kelima. Kemudian setelah selang beberapa waktu yang agak lama, barulah malaikat Jibril datang kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur. Wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan, dan agungkanlah Rabbmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan keji, dan janganlah kamu memberi karena ingin mendapatkan balasan lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu maka bersabarlah. Ayat ini memberikan gambaran atau penjelasan kepada kita bahwa surat Mudaththir perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk berdakwah, untuk mendakwahkan Islam kepada kaum Quraisy, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun melaksanakannya. Awal mula dakwah Rasulullah SAW yaitu di kota Mekkah secara sembunyi-sembunyi, dakwah sirriyah. Dan orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan wanita dewasa adalah istrinya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Dia adalah wanita sekaligus istri Rasulullah SAW yang menerima dakwahnya. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW sedang bersama Khadijah, yaitu pada waktu yang sangat hening, maka datanglah sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib ketika itu masuk dan melihat Rasulullah SAW dan Khadijah sedang sujud. Maka Ali bin Abi Thalib pun melihatnya sampai keduanya selesai. Setelah selesai, Rasulullah SAW bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu menawarkan Islam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun mengabarkan kepada ayahnya, yaitu Abu Thalib, sekaligus paman Rasulullah SAW. Maka Abu Thalib sebagai ayah dari Ali bin Abi Thalib pun dipersilahkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib adalah laki-laki yang pertama dari kalangan anak kecil yang masuk Islam. Kemudian masuk Islam yang selanjutnya yaitu dari temannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar. Dan dia adalah orang yang pertama dari kalangan laki-laki dewasa yang masuk ke dalam Islam. Abu Bakar sekaligus nanti menjadi mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena anaknya Abu Bakar yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti selepas Khadijah meninggal dunia. Dan Abu Bakar ini mendakwahkan Islam di tengah-tengah orang musyrikin Quraisy. Dan orang yang mengikuti atau menerima dakwahnya Abu Bakar diantaranya adalah Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah orang-orang yang menerima dakwahnya Abu Bakar. Dan orang-orang ini yang menerima dakwahnya Abu Bakar, kemudian
Abu Bakar sendiri, Ali bin Abi Thalib, kemudian Khadijah, itu dikenal dengan as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, dan mereka mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah SAW berdakwah kepada temannya, kemudian kepada istrinya, maka Rasulullah SAW berdakwah kepada keluarganya, kepada keluarganya. Selama sekitar 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu di tengah orang kafir Quraisy. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu wahai Muhammad. Dan yang menerimanya diantaranya adalah paman-paman beliau, yaitu paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pertama kali berdakwah di kabilah Bani Hashim, karena beliau masih keturunan dari Hashim. Hashim merupakan kakek dari Rasulullah SAW yang kedua, Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Di kalangan keluarga Rasulullah SAW ada yang menolak, di antaranya adalah Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Rasulullah SAW yang paling menentang dakwah beliau. Sehingga Rasulullah SAW ketika itu pergi ke sebuah tempat, kemudian naik ke atas bukit dengan mengajak agar orang-orang musyrikin Quraisy masuk ke dalam Islam. Maka Abu Lahab pun orang yang pertama kali menentang dengan mengatakan, celakalah engkau wahai Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi, Tabbat yada abi lahabi watab, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Ini ayat celaan, yaitu ayat surat dari Al-Lahab ayat 1-5 yang turun khusus kepada Abu Lahab dan istrinya, yaitu Ummu Jamil, karena menentang dakwahnya. Namun ada dari pamannya Rasulullah SAW yang tidak masuk Islam tapi membela beliau, seperti Abu Thalib. Abu Thalib membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membelanya sampai akhir hayatnya. Ada pula orang-orang dari paman Rasulullah yang masuk Islam, seperti Hamzah, kemudian Ja'far, kemudian Abbas. Ini paman-paman Rasulullah SAW yang masuk ke dalam Islam dan memeluk Islam, kemudian membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian materi singkat dari Sirah Nabawiyah. Insya Allah kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.